Oke, baiklah. Ya, kita buka lagi live-nya supaya kalian yang belum puas bertanya boleh bertanya ya. Saatnya kalian bertanya. Silahkan ya, yang mau bertanya. Ntar saya masuk dulu ya. Tolong di tap-tap ya, teman-teman. Shalom yang baru join. Yang baru join shalom. Oke. Tes 1 2. Oke, baiklah. Shalom shalom. Happy Sunday. Cece. Gimana? Udah pada gereja ya? Udah lengkap ya? Hari-harimu kalau sudah hari Minggu tidak lengkap kalau nggak gereja ya. Ingat itu ya. Yang Muslim juga boleh kalau mau ke gereja ya. Iya. Oke, kita mulai lagi. Tadi saya istirahat untuk makan. Silakan ya. Kalian harus berbahagia loh, karena ini saya sampai 3 kali live ya hari ini. 3 kali apa 2 kali ya? 2 kali ya? 2 kali apa 3 kali ya? Lupa saya. Oke ya. Silakan Meli, jangan marah-marah ya. Ngapain kalian sembah makhluk rendahan kayak Yesus? Ngapain? Kisahnya jangan aneh banget kayak gitu. Kalau bikin Turun ya deh. Harus saling menyayangi kita deh ya, sebagai sesama makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang benar ya, bukan Allahmu yang ciptain. Harus saling mengasihi ya. Datang-datang kamu kejang, datang-datang kamu ayan. Kamu bisa nggak ayan? Nanti saya naikin. Kalau nggak bisa, kayaknya nggak bisa tenang kamu ya. Nah, kalau naik lagi pakai akun lain ya. Akun lain ya. Ya, jangan naik lagi kau ya. Harus sopan deh. Masa saya harus berkali-kali ngajarin kalian sopan sih, Clim? Harus sopan loh ya. Jangan kayak orang kesetrum gitu ya. Jangan kayak orang kesetrum di sini ya. Jangan kayak orang kesetrum. Ya, nggak ada yang nyetrum kamu. Ya, kamu nggak pantas disetrum. Kamu pantasnya ditenggelamkan. Kesurupan ya. Kalau naik ke atas tuh jangan kesurupan ya. Orang mau diskusi loh, kamu kok kesurupan. Ya, kalau udah teriak-teriak di atas ya langsung menjelek-jelekan sesembahan orang, itu namanya nggak sopan deh ya. Nggak sopan. Kamu disuruh bertanya baik-baik ya. Kita ini diskusi, tanya baik-baik ya. Jangan kesurupan. Guys, oke ya. Jadi tadi siang sampai jam 5-an ya. Terus saya istirahat, saya live tadi ya. Nah, jadi ada Muslim yang bertanya tentang lebih banyak tentang Tuhan Yesus lagi ya.
Mereka masih bertanya bahwa apakah Maria menyembah Yesus? Ya, jelas ya, Maria menyembah Yesus karena dia cuman alat. Dia cuman alat supaya Yesus bisa menjadi manusia. Ya, aku ini hambamu, terjadilah sesuai perkataanmu. Itulah yang dikatakan Maria. Ya, gitu ya. Kalau Maria tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia memuji Tuhan seperti yang tercantum di dalam Lukas 1 ayat 49. Ya, 49 ya kalau nggak salah ya. Lukas 1 ayat ya 46, 47. 46, 47. Ya. Tidak mungkin dia memuliakan Tuhan dengan mengatakan juru selamatku. Bahwa kata-kata ini adalah kata-kata yang sama diucapkan oleh malaikat. Gitu, ya. Juru selamatku. Gimana? Ada yang mau bertanya, uclim-uclim? Ya, bertanya yang sopan lah ya. Iya, jangan kerasukan. Di atas nggak boleh kerasukan deh ya. Yesus memuji Maria dan Bapa. KTP saya saja tidak Kristen paham. Aduh, apa sih? Kamu typing aja nggak bisa loh. Namamu aja iblis. Iblis lembut. Oh, kamu lelembut. Iblis itu nggak pernah memuji Yesus, ya. Iblis itu ingin menjadi sama dengan Allah. Jadi dia nggak pernah memuji Yesus deh, ya. Kayak kamu iblis nih, ya. Saya nggak pernah percaya sama kamu karena kamu adalah bapak segala pendusta. Iya, KTP-nya apa? Ngapa? Emang ada yang nanya? Naiklah. Iya, kalian memang harus ngomong sama yang pantat, ya kan? Karena itu kesukaanmu. Ya kan, iblis? Oke ya, kita lihat ya. Ada gak yang mau naik ya, mau bertanya silakan ya. Bertanya itu tidak marah-marah ya. Bertanya syaratnya kalian harus mau terima jawabannya. Kalau kalian di sini malah justru mau mengkoreksi jawaban saya, ya kamu ke laut aja deh. Ya, jangan di sini ya, cari sendiri sana, bikin sendiri komalmu sana ya. Nanya sendiri, jawab sendiri. Ya. Silakan naik ya, boleh bertanya dengan jangan kesurupan ya. Ditinggal dulu roh iblisnya ya. Nih yang namanya iblis juga jangan naik ya, karena kamu kan memang iblis ya. Gitu. Ya, silakan di tap-tap teman-teman ya, di tap-tap, di love orange, di follow-follow ya, di share ya, di repost ya. Thank you. Kristen palsu. Maksudnya Kristen palsu? Kenapa kau panas sekali iblis? Hah? Memang begitulah ya kalau udah iblis ya. Iblis itu kayak gitu ya, selalu berkata-kata yang palsu terus ya. Kristen palsu kau. Emang kau tahu dari mana? Ah? Kalau kau tahu Kristen palsu, berarti kau tahu Kristen asli dong ya. Kau punya Kristen asli? Hah? Kayak gimana Kristen asli dan Kristen palsu tuh kayak gimana? Nah, gak jelas emang ya. Aduh. Oke lah, kita lanjut saja ya.
Kita bahas tentang, bentar ya. Kita bahas apa ya? Enaknya bahas apa ya teman-teman ya? Supaya mereka bisa naik. Abdul Samad lebih mulia dari Allah SWT. Wow, luar biasa itu ya. Kristen itu ada 4, yang asli cuma 1. Gratisan nih. Oh, yang asli itu yang ada badaknya gitu ya. Ayo wae kau iblis. Udah kau disuntik dulu lah ya. Suntik dulu dong, suster ya. Suntik dulu dia. Shalom Henok. Biar dia mau naik si iblis itu ya. Biasanya iblis kan mau naik ke tempat yang tinggi. Gitu. Shalom. Shalom semua ya. Saya mau bahas Allah tidak punya anak aja kali ya. Allah tidak punya anak, guys. Ya. Kita lihat. Allah tidak punya anak. Surat Wanita ya. Allah ada di surat Wanita. Ayat 171. Nah. Janganlah kamu melampaui batas. Janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dan yang diciptakan dengan kalimatnya. Padahal nggak ada yang diciptakan di situ. Kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan Shalom kau, shalom. Mau naik lagi silakan Kak Hos. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Janganlah kamu mengatakan 3. Gak ada kata Tuhan itu. Berhentilah. Itu lebih baik bagimu. Gak ada kata itunya. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci. Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Allah. Ya, udah makan, girl. Iya, ini lagi mau makan ya. Makan dulu ya, parkir dulu ya. Shalom iya. semuanya ya. Shalom selamat malam. Untung saya baik ya. Kalau saya sebagai tukang parkir yang jahanam ya, saya akan kenakan tarif parkir ini sama kawasan. Jadi, sekali lagi, Allahmu kenapa tidak punya anak? Kenapa Allah nggak punya anak, guys? Ayo, coba. Ada yang tahu gak jawabannya? Allah nggak punya anak karena apa? Ayo. Nggak subur kali ya? Punya 3. Ih, tahu aja sih Bang Wawan. Karena nggak ikut program KB. Ih, kalau nggak ikut dia banyak berarti ya. Justru banyak dong harusnya. Ya, kalau nggak ikut program KB, Bang Erik. Gimana? Mohon maaf ya, kalau masih kedengaran doginya ya. Gimana? Ada yang tahu?
Allah tidak punya anak karena apa? Ayo. Allah salah minum obat jadi astagfirullah. Astagfirullah. Iya, bisa jadi sih ya kayaknya ya. Iya, gimana? Mana? Mau naik mana? Kamu saya tunggu loh ini. Multi aja ya mana ya? Multi ya mana? Halo Zakwan. Halo, Ten. Ya, gimana? Kamu ada yang mau ditanyakan, Uclim? Lanjut aja Silakan. pembahasan yang Oten nggak pahami apa tuh. Oh, kamu nggak mau bertanya? Ini hari kalian bertanya duluan loh. Nggak mau? Nggak apa, Oten aja yang Oh, nggak mau mau. lanjut. Ya, ya, ya. Gimana? Kenapa Allahmu itu tidak punya anak? Kenapa? Oh, karena Tuhan kami tidak seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus cebok, nggak serupa dengan manusia. Oh, berarti kalau yang punya anak itu ya? Kalau yang punya anak itu Seperti ya? ya, seperti Tuhanmu kan? Wah, Kencing. berarti Allahmu juga nih. Coba kita lihat ya. Loh. Kita lihat ya, Allahmu ya punya anak berarti ya. Punya anak berarti ya. Ya, pasti. Asik. Kita lihat ya. Di surat An-Najm ya. An-Najm. Kita lihat ya. Kita lihat Allahmu nih ya. Akhirnya ada yang mengakui. Akhirnya ada yang mengakui bahwa Allahnya Terima kasih Zakwan sudah mengakui ya. Ya, lihat ini. Lihat ini. Coba. Allahmu ini ya karena dia punya 3 anak perempuan. Coba. Anak perempuan. Coba. Iya gak? Coba Iya lagi gak? tuh. Iya gak? Yang punya Begini. anak kata kamu kan betul Iya, gak? pasti. Betul. Nah, berarti Allahmu juga karena dia punya 3 anak perempuan. Itu kan bisa saya bicara dulu. Gimana? Jangan sudah Anak bodoh sendiri, perempuan jangan Allah membodohi ada 3 orang loh. lain gitu. Anak Kalau perempuan konsep Allah ada 3 ketuhanan, loh. Kok kamu bisa saya masih jelaskan? nggak mau ngaku? Berarti Allahmu Sebentar, bisa saya bicara? Ya, Bisa nggak saya jawablah. bicara? Nggak? Allahmu nggak? Kalau konsep, boleh saya bicara? Silakan. Oke, yang pertama, kalau kamu Dijawab sudah dulu, bodoh, jangan Allah kamu bodohin nggak? orang. Allah nggak? Kalau konsep ketuhanan Allah umat nggak? Islam, nggak berani saya jawab, nggak berani dengar saya jawab, Nggak berani. nggak berani Ya udah, nggak kalau berani nggak dengar berani saya jawab. Turunlah ya kalau nggak berani ya. Saya nanya, tadi dia bilang ya, berdasarkan ya teori dia yang Oon itu, ya, setiap yang punya anak itu lihat ini Allahnya punya anak berarti Allahnya Aduh, kocak bener ya. Gampang kan? Ya, sesuai dengan statement kamu yang Oon itu ya. Setiap yang mempunyai anak itu berarti Allahmu Aduh, kocak bener ya si Zakwan ya. Ternyata kayak gitu ya pengetahuanmu ya Zakwan ya. Iya kan? Bener gak? Jangan kemana-mana, kau tadi sudah diberikan statement bahwa setiap yang punya anak itu betul kan? Kau nggak mikir panjang bahwa Allahmu kau pikir nggak punya anak.
naik mana? Saya nunggu kamu, Manam. Mana kamu? Gimana sih? Kau dari tadi tuh DM saya banyak banget itu. Saya bilang dari tadi saya tunggu kamu. Ini saya khusus live buat kamu. Naik kamu, naik. Naik. Nah, saya nggak bisa jambak kamu karena kamu private ya kayaknya ya. Private kamu ya. Ayo, ayo. Ayo, naiklah Mana. Nggak berani kamu Mana. Kamu DM saya loh dari tadi loh. Ya, panjang sekali DM-mu itu ya. Ayo naik di atas ini. Sabar ya Uclim-Uclim, saya lagi nunggu si Mana nih yang nantang saya dari tadi ya. Dari tadi dia nantang saya. Naik kau, naik. Jangan typing di bawah. Kau nggak bisa dijambak. Naik. Kalau dalam sampai sekarang 19.08 ya. 19.08, 19 lewat 10 ya. Kamu nggak naik juga. Saya blok kamu. Ya Cek ya, ingat ya Cek, 19 lewat 10 dia nggak naik ya. Blok dia ya Cek ya. Dari tadi kamu saya tunggu. Mana nggak ada di sini. Di bawah ini tamunya ada 6 tapi tidak ada si Mana. Ayo Mana, naik Mana. Bentar ya, nih ya. Kok nggak bisa ya? Gimana caranya? Si Mana ini nggak bisa deh. Bentar ya. Ayo Mana, naik Mana. Saya nggak bisa ngepin, gimana sih cara ngepin ya kalau sana? Nggak bisa ngepin. Ayo. Mana? Nah, elah. Oke, udah 19 lewat 10 ya. Mana berarti benches, silakan. Oke. Suster, silakan suster. Blok aja dia, blok. Ya. Oke. Kita lihat free will. Free will? Oke, free will nggak ada. Makasih ya suster. Fatimah nggak ada. Raisa nggak ada. Langsung hilang semua. Hamsen. Oke. Hamsen. Halo. Hamsen. Halo Ham. Ya, selamat malam. Malam. Islam ya? Ya, Baik. Ada yang mau ditanyakan? Iman kekristenan? Silakan. baik. Apa landasannya Kristen bahwa Yesus itu Tuhan sesuai Alkitab dan logika? Sesuai Alkitab dan logika. Aduh. Hamsen, sebelum saya Ya. jawab, saya mau tanya kamu paham tidak apa itu Tuhan? Definisi Tuhan apa? Definisi Tuhan apa? Kok tanya definisi Tuhan sih? Loh, kamu bertanya kalau nggak ngerti apa itu Tuhan ngapain nanya? Hah? Definisi Tuhan apa? Yesus Tuhan bukan? Nggak usah nanya lagi. Kamu paham tidak definisi Tuhan itu apa? Hah?
Kamu ngerti gak artinya Tuhan itu apa? Jawab dulu saya, jawab. Biar saya Tuhan bisa itu menjawab kamu. Mbak, Kenapa? bro. Tuhan Kenapa? itu yang disembah. Yang disembah. Terus? Ya logis enggak kalau Yesus disembah? Udah, itu aja. Iya. Itu aja. Ya. Sekarang, Coba tanya kalau Kak. kalau duit nih, Hamson, kalau duit ya orang itu nggak pernah ke gereja, nggak pernah ke masjid, tapi dia selalu saja menyembah duit. Itu jadi Tuhannya duit. Duit adalah Tuhan. Logis enggak kalau duit jadi Tuhan? Gitu aja. Saya nanya, kayak begitu maksudmu? Tuhan menurutmu yang disembah, itu maksudmu? Itu logis enggak kalau Hah? tuh Jawab dulu, berarti maksudmu Tuhan itu cuman sesembahan, itu aja. Iya, yang Ya, disembah. kalau bukan Tuhan yang disembah siapa lagi? Inilah makanya kalian nggak pernah paham, ya. Kenapa saya bilang? Karena kalau kami jelaskan Yesus itu Tuhan, kamu nggak ngerti karena kamu anggap Yesus itu disembah. Makanya kamu anggap bahwa orang Kristen salah sembah, begitu maksudmu kan? Iya. Tunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan yang benar. Nggak, dengar. Hamsen. Perhatikan ya. Tuhan itu adalah penguasa di mana kamu menundukkan diri kepadanya. Ya, Yesus Maha Kuasa. Dengar dulu, Dek. Kalau kamu tunduk dan taat kepada bosmu itu bisa dikatakan Tuhanmu. Ya. Paham kau? Nah, Iya, Presiden Indonesia, dengar, Presiden Indonesia, kalau dia membuat peraturan, kamu harus tunduk kepadanya. Jadi presiden itu bisa disebut juga Tuhan. Paham kau, Hamsen? Iya, tapi Tuhan bukan. Dengar, sabar. Kamu tahu tidak bahwa kata Tuhan dalam bahasa Arab apa? Tahu tidak? Kata Tuhan dalam bahasa Arab. Yesus itu Tuhan yang benar, gitu Saya loh. tanya dulu sama kamu biar kamu paham deh, ya. Kamu mau paham apa enggak? Ya, saya nggak kepengen kamu tuh cuman punya pertanyaan titipan dari Riva atau Nandar, jangan deh. Ya, dengarkan saya. Apa bahasa Arabnya Tuhan di dalam kitabmu itu, di dalam Quran? Bahasa Arabnya Tuhan apa? Silakan. Coba Silakan. berikan saya poin dulu, Mbak, bahwa Yesus itu Tuhan sesuai Alkitab dan logika. Coba. Dijawab sama saya tadi, ya ampun. Kamu nggak tahu bahasa Arab? Kamu nggak bisa bahasa Arab? Hah? Bahasa Arabnya Tuhan apa, Hamsen? Katanya Tuhannya. Nggak usah ke bahasa Arab dulu. Tunjukkan kepada saya bahwa Yesus itu Tuhan, gitu loh. Kan Anda mengimani Yesus Tuhan. Saya mau jawab loh ini, tapi kamu bikin saya kesel loh dari tadi. Saya tanya sama kamu bahasa Arabnya Tuhan di dalam Quran apa? Apa? Ayo Rabbul apa? Alamin. Nah, gitu dong ya. Baru kita nih bisa maju ya. Ya, silakan tunjukkan kepada saya bahwa Jadi Yesus. coba dengarkan saya, dengarkan saya ya. Saya kasih tahu kamu ya. Ini saya mau jelaskan ya, sabar. Kita pergi ke Quran dulu, bentar. Ke Quran dulu. Bentar, sabar. Saya mau kasih tahu kamu, saya mau kasih paham Tuhan itu apa. Sebentar. Sebentar, lihat di sini di surat Yusuf ya, di surat Yusuf. Di surat ya, Yusuf. Ayat 23. Yusuf 23. Oke. Ini pertanyaan saya dijawab enggak? Di sini dikatakan bahwa ya, pertanyaan saya dan dijawab wanita, dengar dulu Hamsen. Saya mau kasih tahu kamu ya. Tunjukkan kepada dan wanita, saya. sabar. Nih ya.
dan merayunya wanita yang dia Yusuf di dalam rumahnya dari dirinya. Dan ia menutup pintu-pintu dan ia berkata, kemarilah kamu. Ya, Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya ia tuanku. Siapa di sini maksudnya? Siapa di sini maksudnya, Hamsen? Tuanku bahasa Arabnya apa ini? Coba, bahasa Arabnya apa? Apa itu? Bahasa Arabnya tuanku di situ apa, Hamsen? Hah? Apa bahasa Arabnya di situ? Hah? Enggak. Apa bahasa Arabnya tuanku ini? Coba, kamu baca ini. Apa bahasa Arabnya? Ayo. Robbi. Nah. Jadi, yang dibilang Robbi sama Yusuf, Allah atau bosnya? Jawab saya. Jawab saya. Yang dibilang Rabbi itu Allah atau bosnya? Robbi beda dengan Rabbul Alamin. Paham Saya nggak? tanya kamu, yang dibilang sama Yusuf di sini Robbi, Allah atau bosnya? Saya tanya. Beda. Saya nggak nanya beda apa enggak. Saya nggak nanya beda atau enggak. Saya tanya yang dibilang Yusuf tuanku di sini, tuanku di sini ya, yang disebut Yusuf Robbi itu Allah atau bosnya? Silakan. Siapa? Hah? Allah Kenapa atau ketawa? Kenapa? pertanyaan saya ini belum dijawab sama Anda gitu loh. Saya mau bikin kamu mengerti apa arti kata Tuhan. Di sini Iya, Robbi ini, itu yang Robbi disembah. ini, Yusuf memanggil Robbi. Alamin dalam bahasa Arab. Hamsen, Yusuf, Nabi Yusuf memanggil Robbi kepada Allah atau kepada bosnya? Silakan. Dijawab. Nabi Yusuf ini memanggil Robbi. Dia memanggil Robbi kepada Allah atau kepada bosnya? Saya tanya. Hah? Ayo dijawab dulu, biar kamu ngerti dan paham apa itu kata Tuhan. Ayo, saya sedang mau memberi kamu pengertian tentang Tuhan, supaya kamu paham tentang Tuhan. Ayo, jawab. Nah, kan nggak mau jawab. Saya mau memberi kamu pemahaman tentang Tuhan. Antara Robbi dengan Rabbul Alamin. Itu Saya aja. nggak nanya itu. Saya tanya saat Yusuf memakai kata Rabbi di sini, dia sedang memanggil Allah atau sedang memanggil bosnya? Yang mana? Hah? Ayo, jawab dulu Hamsen. Biar kita maju lagi. Biar Ini, saya Mbak, kasih pengertian tentang Tuhan. bagi kami gitu loh. Tuhan yang disembah. Allah itu Tuhan bagi kamu. Allah itu Tuhan bagi kamu. Bagi si Yusuf, Iya. Allah itu Tuhan nggak? Bagi Nabi Yusuf, Allah itu Tuhan nggak? Ya Tuhan lah. Tuhan. Terus kenapa dia bilang Rabbi kepada bosnya? Hah? Kenapa? Kenapa dia bilang Rabbi kepada bosnya? Kenapa dia bilang Tuhanku kepada bosnya? Allah itu Tuhan. Gitu loh. Iya, Allah buat Yusuf. Sekarang saya tanya, Tunjukkan kepada saya bahwa Nabi Yesus itu Yusuf, Tuhan yang Hansen, kamu nggak bakal maju-maju saya bikin kalau kamu nggak jawab ini. Kalau menurutmu apa? Dengar dulu Hansen. logika. Nabi Yusuf, Tuhan yang benar itu, Mbak. dengar dulu. Allahmu buat Nabi Yusuf itu apa? Tuhan nggak? Rabbi nggak? Hah? Rabbi nggak? Hah? Antara Robbi dengan Rabbul Alamin. Saya nggak nanya itu. Saya bertanya, Yusuf ini menganggap Allahmu Tuhan tidak? Tuhan tidak?
Kok tanya Yusuf sih? Loh, Saya kamu nggak pernah baca surat Yusuf ini? Nggak pernah baca surat Yusuf? Hah? Anda sudah keluar dari pertanyaan saya. Anda Ini saya mau kasih tahu kamu. Saya mau kasih paham. Saya mau kasih paham supaya saya bisa menjawab dengan baik. tunjukkan kepada Sana dulu. saya sesuai Dibawa dulu, Alkitab. dibawa dulu botol ya, dibawa dulu ya. Dengarkan saya di bawah, dengarkan saya di bawah. Saya bilang, saya mau jawab kamu, apa itu Tuhan? Ya, karena kalian gak pernah paham arti Tuhan deh. Meskipun berkali-kali Edis TV menjelaskan arti dari Tuhan, tapi kalian gak pernah paham. Di sini dikatakan Yusuf ya itu memanggil bosnya tuanku dengan sebutan Robbi, Tuhan. Ya. Di sini dibilang mana ya? Wanita itu telah bermaksud perbuatan itu dengan Yusuf dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan. Yusuf itu termaksud hamba-hamba. Di sini dikatakan, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dan ia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya Rabbi, innahu Rabbi, telah memperlakukan aku dengan baik. Ini bukan Allah yang dia bilang. Bukan Allah, ini bosnya. Dikatakan di sini Yusuf berlindung kepada Allah. Ya. Dia di sini statement berikutnya mengatakan tuannya, Tuhannya, Robbiku ya, Robbi Asana telah memperlakukan aku dengan baik. Ya. Jadi Yusuf memanggil bosnya dengan sebutan tuanku, majikannya dengan sebutan Tuhanku. Bukan tuanku di sini. Nah, lihat di sini ya. Tuanku. Lihat. Rob. Tuhan. Ya. Disebutkan di sini tuanku padahal Tuhan. Ya. Saya mau kasih kamu pendidikan, saya mau kasih tahu kamu definisinya Tuhan. Ya. Jadi saya sudah bilang tadi presiden bisa disebut Tuhan. Karena dia adalah pemelihara ya, penguasa ya, pembuat aturan, itu bisa disebut Tuhan. Bukan cuma Tuhan pencipta, blow on. Ya. Paham ya? Paham ya Uclim? Makanya kalau kita menjelaskan tentang Tuhan Yesus, kamu nggak ngerti-ngerti. Karena kamu anggap Tuhan itu bukan manusia. Padahal Yusuf sendiri sudah memanggil Tuhan, memanggil bosnya dengan sebutan Tuhan. Kami tidak bergantung pada terjemahan. Tidak, jangan katakan itu sudah kebenaran. Tidak benar itu, Robbi itu bukan Tuhan. Dasar kalian ya, rakyat jelata. Gak nyampe-nyampe kamu kalau kayak gitu deh ya. Kayak gitulah Kak Host, selalu kayak gitu mereka. Jadi mau dikasih tahu tentang Tuhan di dalam Alkitabnya orang Kristen, susah kita ngasih tahu kalau kamu tidak mengerti. Tuhan itu bukan pencipta. Tuhan itu penguasa deh, penguasa. Gimana sih kalian? Kak Host, mau Kak Host? Kau sana? Kau sana? Ah, udah diem. Oke.
Kita lihat. Halo, Prof. Shalom, Prof. Shalom, shalom. Selamat malam. Malam. Gimana, Prof? Sehat? Puji Tuhan, sehat. Tinggal tunggu digeruduk aja ini. Oke, kita naikkan ya. Mau pasien, Prof? Boleh. Herianto. Selamat malam. Malam. Kamu Muslim? Ya, Muslim. Oke. Silakan mau bertanya, silakan sama Prof ya. Silakan bertanya. Prof, silakan, Prof. Ya, tafadol laki. Kenapa nggak sama mbaknya aja nih? Oh, mau sama hostnya, silakan. Iya. Boleh. Silakan Herianto. Prof, Iya, silakan Bisa Herianto. dengar? Mbak. Silakan Herianto. ini kalau bertanya tentang Kristen gimana nih? Iya, memang bertanya tentang Kristen gimana sih? Silakan. Iya. Kenapa orang Kristen ini bisa jadi pendeta semua ya? Siapa bilang? Dari mana ketahu? Dari mana itu teorinya? Iya. Dari mulai anak-anak bisa jadi pendeta nih. Hah? Ya, Gimana? enak lah, barang cuman baca aja, nggak belajarin lagi. Baca aja udah jadi pendeta. Itu dari mana teorinya, Pak Heri? Pak Heri dapat teori itu dari mana? Kalau di agama Islam itu kalau ngaji itu belajar dari kecil, dari alif sampai ba sampai seterusnya itu belajar. Kalau Kristen itu nggak ada belajarnya itu. Kalau udah buka Alkitab, baca-baca aja udah bisa semua jadi pendeta. Nggak ada kayak gitu sih. Bukan saya komplain masalah agama, Nggak ada kayak gitu. Pak Herianto salah. bukan komplain. Kalau misalnya agama kami, Enggak, Pak Herianto. silakan agama kami, jangan dicampur adukan. Ini ngomongin apa sih Pak Herianto? Saya jadi bingung. Kalau boleh kalau Kalau apa? Apa? bingung. Iya, Bapak ngomong apa? Saya nggak ngerti. Bapak ngomong apa? Masa bingung? Iya, kalau diskusi jangan sampai ketawa-ketawa. Orang Kita santai loh, Pak Herianto. Kita tuh diskusi santai, jangan marah-marah. Nggak boleh. Nanti cepet tua, jangan marah-marah. Pak Herianto ada pertanyaan apa tentang iman Kristen, silakan. Ya, dari tadi Pak Herianto cuman menyimpulkan sesuatu. Pak Herianto nggak boleh menyimpulkan. Pak Herianto bolehnya bertanya dan terima jawaban. Itu, ya. Di sini nggak boleh menyimpulkan agama orang lain, nggak boleh. Silakan mau bertanya apa? Kayaknya udah mabok klaim ya. itu rebus tuh. Apa sih? Sinyalmu aja nggak ada loh itu. Nggak ada sinyalmu. Coba beli dulu sinyal ya. Beli sinyal dulu ya. Sekalian beli bensin gitu ya. Minum ya. Oke, kita lihat ya. Anak Parluas nggak ada. Zara nggak ada. Robi, ini Tuhan nih si Robi nih. Niko, oke, pada kepencet ya. Oke, ada. Oke. Udah pada hilang semua, Prof. Ada tausiah gak, Prof?
Udah pada hilang semua mereka. Oh, ada nih, bentar ya. Kita lihat ini siapa nih ya. Oke. Oh, turun lagi dia. Ternyata, ternyata unik-unik ya. Ada yang naik marah-marah, ada yang naik Iya. nggak bisa bertanya. Iya, nggak jelas. Bertanya malah menyimpulkan. Menyimpulkan katanya semua orang Kristen jadi pendeta. Maksudnya apa coba? Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus ketika dikembalikan lagi ya. Pada Iya. saat siapa ini? Yahya Waloni. Heeh. Ya, dia Iya, kan Wak. Muslim dari Kristen dari kecil. Iya. Tiba-tiba pas dia masuk Muslim, dia jadi Habib, keturunan Nabi. Iya, Betul. dia jadi Nabi, dia jadi Habib, ngakunya keturunan Nabi, pernah ke Israel 2 kali. Nah, itu mau ngomong apa lagi tuh? Jadi di setiap dakwah dia kan sering bawain tuh ceramah-ceramahnya yang gitu. Mm-mm. Ya. Ketika dia Kristen dari kecil ya, setelah dia melihat patung Tuhan Yesus, ayahnya bertanya. Tiba-tiba pas masuk Muslim, dia jadi keturunan Nabi. Iya ya, kok bisa ya? Nah, itu dia. Luar biasa Ya, ya. masa ada semua orang Kristen jadi pendeta? Loh, saya bukan pendeta, Pak. Sejak kapan saya ngaku pendeta? Kapan? Astaga. Nanti kalau saya pendeta, waduh, saya langsung diomongin tuh. Kalau saya Iya. ngaku-ngaku. Janganlah ya, kita nggak Iya. boleh ngaku-ngaku lah ya. Kita nggak semudah kalian lah untuk menjadi ulama. Ustadz tuh nggak semudah kalian. Gitu ya. Gimana? Nggak ada lagi yang naik, Uclim? Disuruh bertanya loh, bukan menyimpulkan loh. Tiba-tiba di atas mereka menyimpulkan kita semua pendeta. Astagfirullah. Nyebut deh, nyebut. Harusnya gini Kak W, ada yang mau naik silakan menyimpulkan gitu. Aduh, kocak bener ya harus menyimpulkan. Gimana dong? Ada tausiah gak, Prof? Silakan, Prof. Saya besarkan nih, Prof. Wah, Saya ke toilet sebentar ya. nih kalau saya tausiah nanti lebih hilang lagi. Silakan teman-teman Muslim tuh. Hostnya ini baik loh. Dia sudah suruh naik hanya untuk bertanya. Jadi kalian kalau disuruh bertanya, bertanyalah yang bagus. Ya, jangan menyimpulkan kitab orang. Al-Quran kalian kalau saya menyimpulkan, bisa jadi majalah bobo itu. Ya bisa jadi lebih parah, tapi janganlah. Nggak boleh gitu dong. Ya kan, masa bertanya menyimpul. Astaga. Iya, jangan mau aja besok mereka mulai intip ya. Oh iya, Idul Fitri ya, betul. Idul Fitri itu mereka keker-keker bulan. Makanya di zaman dulu tuh kalau mungkin kapan ya, sekitar Pertanyaannya Prof, ada nggak hari Idul Fitri di Quran? oh nggak ada. Ya kan kita cuma menghargai penipuan mereka. Mereka capek loh nipu itu. Kita hargai Iya, sedikit lah. Iyalah. Kalau nipu kan pakai waktu ya, pakai pikiran. Iya. Betul. Bahkan sampai detik ini teman-teman yang di bawah, kalau kita tanya, sekarang tahun berapa ya? Coba, mereka mau jawab apa? 1400? Enggak mungkin. 2026 kalendernya orang Kristen. Iya. Mereka pasti jawabnya pakai kalender orang Kristen. Betul. Karena apa? Karena kalau mereka
pakai kalender Hijriah, ini masih 1400-an. Iya. Nah, ini yang menjadi alasan Herianto kenapa lagi nih, kalender Pak Hijriah Prof. itu nggak Yuk, laku. yuk. Yang Muslim ya, typing di bawah siapa yang tahu arti hari Idul Fitri. Iya. Boleh sekalian ya. Silakan kalian. Herianto, Pak Prof. Ngomong sama Herianto nih, Pak Prof. Halo, Herianto. Oh, itu doubling, Pak. Bapak Ya, ya. lagi tusuk di toa, HP-nya apa gimana, Pak? Halo, cek. Oh, udah aman. Pak Herianto, Islam apa Muslim? Pak, aduh, ini kalau Pak Herianto pasti ujung-ujungnya bisa sama Tanya hostnya agama enggak? Dia orang nggak mau sama saya. apa? Tenang aja, Pak, saya nggak gigit kok. Hah? Kenapa, Pak? Saya juga nggak gigit kok. Iya. Gigit. Nah, Pak, tadi kan Pak Herianto Ya, bertanya kalau kenapa diskusi boleh, cuman jangan sampai ketawa. Oh, oke, baik, sorry. Ya, Saya nggak ketawa deh. gimana? Nah, jadi gini, Pak. Ya, Tadi kan Pak Herianto boleh. menanyakan kenapa Kristen. ketawa. Hah? Siapa yang ketawa, Pak? Nggak ada yang ketawa. Ya udah, lanjutkan. Iya. Jadi tadi Bapak kan tanya, orang Kristen semuanya jadi pendeta, betul? Ya, betul. Saya bukan pendeta, Pak. Saya Kristen. Saya cuma jemaat biasa. Tapi Jadi statement yang Bapak bawakan itu Kristen. salah. Iya. Jadi statement yang Bapak bawakan itu sangat-sangat salah. Tidak salah, gimana? Karena saya nggak pernah mengaku-ngaku saya pendeta. Nah, Bapak kenal almarhum Yahya Waloni nggak? Kenal dari HP. Nah, dia kan dari Kristen tuh, Pak, betul? Ya. Nah, dia dari Kristen dari kecil. Betul. Nanti dia, kenapa? Meninggal sekarang. Iya, nggak apa-apa. Saya cuma mau bertanya tentang, bukan orangnya, tetapi tentang landasan imannya. Yang Ya. sama persis kayak Bapak tanyakan tadi. Dia kan Kristen, Pak, dulunya. Betul nggak? Nah, pada saat dia betul. masuk Muslim, kenapa? Ya. Terus. Ya, pada saat Yahya Waloni masuk Muslim, dia langsung jadi keturunan Nabi Muhammad, Pak. Itu gimana, Pak, ceritanya, Pak? Bapak bisa jawab nggak? Itu salah tanggap. Kalau orang masuk Muslim itu pengikut Muhammad, mengikut ajaran-ajarannya itu. Oke. Sama seperti Robito kalian Alawiyah, Bapak tahu mengikuti nggak? Nabi Isa. Ya, Robito Alawiyah, Bapak tahu nggak? Nggak paham. Ba'alawi. Kurang paham juga. Habib Yaman. Bapak taunya apa dong? Aduh. Waker tadi. Dia kan bilang masalah Tuhan dengan Tuhan tadi. Itu di Robby. Ya udah, saya bantu jawab nih ke Bapak. Kita belajar bareng, Pak. Saya juga masih banyak yang belum saya tahu, tapi kita belajar sama-sama gitu, Pak. Bukannya saya mau jadi orang pintar nih. Saya bukain KBBI buat Bapak. Saya bukain KBBI ya. Jangan sosok tahu. Kata Tuhan. Oh enggak, saya enggak so tahu nanti. Saya juga orang tolol. Gini. Oh, bagus lah Pak kalau Bapak sadar. Nih,
Saya kasih lihat ya. Kita kan sama-sama tinggal di Indonesia, Pak. Nah, bahasa Indonesia itu berlandaskan dalam KBBI. Nih, saya kasih lihat ya, Pak ya. Ya, saya juga nggak menyangkal bahwa pembuat atau pendiri KBBI itu adalah umat-umat Muslim, mayoritasnya. Jadi nggak menutup kemungkinan bahwa banyak umat-umat Muslim itu salah kaprah atau salah mengartikan kata Tuhan, dan mereka mau membandingkan dengan kata Tuhan yang ada di dalam kekristenan. Nah, ini ya. Di dalam etimologi, jadi KBBI itu mempunyai dua fungsi kata, Pak. Yang pertama ada etimologi, yang kedua ada terminologi. Terminologi itu adalah definisi kata. Definisi katanya. Etimologinya itu adalah akar kata. Akar kata atau sejarah kata tersebut itu diadopsi dari mana, bagaimana, dan seperti apa. Nah, kalau kita lihat etimologi dari kata Allah itu nama Tuhan. Benar yang Bapak dalam sampaikan tadi dalam iman Bapak ya. Nah, jadi Tuhan itu Allah, Allah itu ya Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah sesembahan atau Tuhan yang Maha Esa yang disembah. Itu dalam etimologinya. Orang Kristen tidak memakai etimologi, Pak. Kristen memakai terminologi di mana kata Tuhan itu menjadi gelar atau sebutan, paham? Kita jangan dulu bahas yang dalam, kita bahas yang dasarnya dulu. Kristen memakai etimologi, Muslim memakai etimologi, sedangkan umat Kristen memakai terminologi dalam kata Tuhan. Jadi Tuhan itu menjadi gelar atau sebutan. Contoh, Presiden Soekarno-Hatta. Presiden Soekarno yang Bapak tahu ya. Yang meninggal itu presidennya atau Soekarnonya? Pak Heri. Iya, Pak Heri kalau meninggal. itu kan masalah itu kurang paham aku. Tenang Pak, saya nggak Ya. bakal nanya Pak. Saya nggak bakal nanya ke Bapak. Saya cuma tunjukin kalau memang Pak Heri nggak setuju, nggak apa-apa. Tapi kalau Pak Heri mau bantah dalil saya, Pak Heri juga harus menunjukin data yang sama. Karena saya menunjukin dalil Pak, saya punya datanya. Ini adalah KBBI dari Kemendikbud, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi kita nggak ngomong asal-asalan ya Pak ya. Gitu. Jadi Muslim memakai kata Allah. Jadi jangan Bapak memaksakan bahwa umat Kristen harus memakai etimologi juga. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Karena kita mempunyai perbedaan dalam kata Tuhan ini Pak. Itu ya Pak ya. Sampai sini jelas ya. Umat Kristen memakai terminologi dalam kata Tuhan itu sebagai gelar. Jelas. Ya, jadi kenapa Yesus digelari Tuhan? Karena dia berkuasa. Dia berkuasa di bumi dan di surga. Nih ya Pak ya. Dia berkuasa di bumi, di surga, dan di bumi. Maka dia digelari kepenguasaan. Tidak ada satupun manusia yang bisa berkuasa di bumi dan di surga kecuali siapa? Ini orang. Yesus Kristus. Nah, terakhir Pak, yang bisa mengutus malaikat menurut Bapak itu siapa? Nabi atau Tuhan? Menurut Pak Herianto. Allah. Oh Allah, keren. Mana nih? Efek tepuk Ya tangan Allah, saya. Aduh Allah. jauh.
Host, tolong dikasih tepuk tangan, host. Allah. Ya. Allah subhanahu. Jadi menurut Pak Heri, yang bisa mengutus malaikat itu Allah. Nah, saya Ya. kasih tunjuk ke Bapak Allah subhanahu wa ta'ala. satu ayat ya di dalam Alkitab. Ya. Itu ada di dalam Wahyu 22 ayat 16. Ya, bisa kelihatan nggak Pak? Bisa Bapak bantu saya untuk Berarti bacakan? Bapak nggak hafal ya? Hah? Nggak, coba Pakai Bapak baca. speaker Tadi loh. kan Bapak bilang yang bisa mengutus malaikat itu Allah, betul? Betul nggak? Ya, benar. Nah, Bapak bacakan di yang Ya. ada di layar ini, coba. Aku Yesus telah mengutus malaikatku. Oke, Untuk dengan memberi begitu kesaksian Bapak tentang semua mengakui ini Yesus kepadamu. adalah Allah itu sendiri. Karena Bapak yang mengakui bahwa yang bisa mengutus malaikat ini adalah Allah. Berarti Yesus adalah Allah itu. Gitu ya Pak ya? Ya. Lanjut host, saya ada telepon sebentar. Oke. Gimana Pak Heri? Udah jelas? Udah jelas belum? Jelas. Nah, Iya. oke. Ya, kalau udah jelas berarti tinggal kapan dibaptis. Tapi lagi. Pak Heri mau dibaptisnya di mana? Di gereja mana? Tadi Pak Heri udah bilang loh, udah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Keren itu. Ya, nanti kalau itu DM aja ya Pak Heri ya. Pak Heri mau dibaptis di mana ya? Oke? Ya, thank you ya Pak Heri ya. Dia sudah terdiam teman-teman. Dia sudah terenganga ya, terenganga. Apakah benar itu aku yang berbicara bahwa Yesus adalah Allah? Astagfirullah. Ya kan? Nah, begitu. Ayo, siapa lagi yang mau naik? Silakan. Iya, nanti dia mengucapkan pengakuan iman rasuli. Sekarang masih ini, belum 50% itu Puma. Belum 50% ya. Masih dia berpikir keras itu ya. Apakah itu tadi aku yang berkata-kata? Wow. Ya. Tenang aja ya Pak Herianto. Kalau Bapak sudah mengaku seperti itu, biasanya Roh Kudus sudah bekerja di hati Bapak ya. Gitu Pak. Viewsnya belum habis ya. Iya, amin. Nah, jadi seperti itu. Mana lagi Uclim yang mau naik silakan naik ya. Jangan ngajakin berantem ya. Itu bisa santai ngomong sama Prof ya. Sama aku kok nggak pada kesurupan semua. Sama Prof tadi itu. Nggak bisa tidur, nggak bisa tidur, nggak bisa tidur. Siapa tuh yang nggak bisa tidur? Dorbal. Janganlah ya, jangan gak bisa tidur ya, harus bisa tidur gitu. Gimana ada yang mau naik Uclin ya? Pengen baca hadis jadinya deh gara-gara ini ya. Mana hadis ya? Ini dia hadis, kita lihat hadis. Oke. Kita cari hadis Muslim 4971. 4971. Nih ya.
Semoga bisa kebuka. Telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan ya. Nah, ya. Rasul bersabda, di hari akhir kelak beberapa kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Besar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Buat apa? Aduh, ini yang namanya apa? Lempar batu sembunyi tangan ya? Masa kalian yang enak-enak kita yang terima dosa kalian? Gimana nih? Gimana sih Islam? Masa kami yang jadi penebus kalian? Katanya kalian gak ditebus, katanya bayar masing-masing. Bayar masing-masing kok, jadi kami yang bayarin, gimana sih? Masing-masing orang katanya menanggung dosanya masing-masing, ya kan? Ternyata di dalam hadis ini dikatakan yang menjadi penebus kalian adalah Nasrani dan Yahudi. Gimana itu? Masa dibebankan ke orang lain? Iya. Gimana itu? Kalian yang makan, kalian suruh orang lain bayar. Gimana? Ayo dong. Ayo dong, naik dong. Kenapa bisa begini coba? Padahal di surat An-Najm 38 dikatakan bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain loh. Tiba-tiba di sini dikatakan ada orang Kristen yang menanggung dosa kalian. Iya, jelas ya. Berarti kami adalah Tuhan kalian seharusnya. Ya. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menebus dosa kalian, ya. Tapi karena kami, kata Allah, yang menjadi penebus kalian, kalian harus menyembah kami loh. Gimana itu? Nggak ada yang mau naik lagi nih. Kocak banget ini. Kebanyakan Tuhannya kami. Iya. Tapi katanya itu satu loh. Katanya satu. Halo Dewi. Halo Dewi. Dia bilang apa bilang? Itu Halo Dewi. Ini loh, Ma. Halo Dewi katanya. Kenapa Mama ini? Halo. Halo. Ya. Ini permintaan tadi, minta permintaan. Ini mamaku yang apa ini, Kak? Aduh, sorry, Kak ya. Oh iya, kepencet kali ya. Oke. Iya. Makasih ya Dewi. Ya. Oke, kepencet guys ya. Kepencet. Silakan kepencet ya. Biasalah itu, ya kan? Mungkin mau tap-tap ya, atau mungkin memang pengen mengenalkan dirinya kepada teman-teman. Ya nggak apa-apa juga, ya kan? Nah, jadi seperti itu. Bahkan bukan cuma di hadis ya dikatakan bahwa akan ada yang memikul beban dosa yang lain ya. Orang lain akan memikul beban. Ada di Quran. Jadi memang Kak W ya, masalah dosa ini dan hukumannya dan masalah neraka, Islam ini masih bingung gitu loh. Memang. Gak ada kepastian gitu. Bingung. Gak ada yang pasti mereka mah ya. Gak ada, iya. Masih di angan-angan mereka doang. Iya, nih itu menurut perkiraanku katanya. Tuh. Iya. Mengira-ngira. Jadi untuk urusan dosa mereka, ya untuk urusan hukuman neraka, untuk urusan inilah ya, nggak ada yang pasti buat mereka ini ya. Gitu. Betul itu, nggak ada yang pasti.
Tapi kalau mereka bilang tentang bahwa Allah itu Allah itu adalah Tuhan, mereka jago itu. Kalau cuma bilang Allah itu Esa satu tuh jago. Tapi saat ditanya satunya kayak gimana, dari tadi siang kan kita dengar kan jawaban mereka. Nggak tahu mereka. Iya, satu yang gimana nggak ngerti. Ya, Punya Allah tapi masalah dosa ya nggak tahu mereka gitu loh. nggak tahu memang. Gimana dong ya? Jangan kayak gitulah ya. Kalian tuh dikasih otak buat mikir, guys. Bukan buat aksesoris itu, guys. Dipakai ya, karena memang dikatakan bahwa kalau kamu menemukan pertentangan di dalam Quran, itu Quran bukan dari Allah, guys. Ya. Tapi justru yang dari kemarin saya kasih lihat, semenjak saya live saya sudah menemukan berapa banyak ratusan pertentangan dalam Quran kalian. Ya, begitu. Aduh, gak ada lagi nih. Gak ada lagi yang mau naik ya? Aduh, kocak. Tadi si Mana bener-bener nggak mau naik dia. Padahal DM-nya tuh ngeri banget dia DM-nya tadi. Disuruh naik ke live nggak mau. Berarti memang mereka itu memang cuman jago kandang itu ya. Iya. Ih, ngeri loh, tadi DM-annya dia tuh ngeri banget loh. Beneran. Oh ya? Banyak, iya. Makanya aku bilang, naik ya, masuk ya, aku tunggu ya kamu. Saya live lagi nih, aku bilang gitu. Iya apa? Minta Sherlock dia. Enggak, dia ngata-ngatain Tuhan Yesus, ngata-ngatain saya gitu. Jadi saya suruh naik. Naiklah, nanti kita bicara di atas aja, aku bilang gitu. Saya tungguin cuman typing juga dia di bawah kan. Makanya akhirnya ya keputusan saya tungguin selama berapa menit tadi itu kan. Baru habis itu kita kick lah kayak gitu kan nggak penting ya kan, ngapain kan kita repot-repot sama orang yang nggak mau tahu kebenaran sebenarnya kan. Betul. Kalian kalau mau tahu kebenaran jangan istilahnya cuman maki-maki di bawah, naik ke atas ya. Justru kita seneng kalau kalian tuh kayak begitu ya di atas ya. Meskipun TikTok nggak menyetujui, makanya saya nggak terlalu lama naruh orang yang ngamuk-ngamuk di atas. Justru saya seneng kalau kalian ngamuk. Tapi tetap saya turunkan karena takut runtuh ini Komal ya kan. Gitu, coba kita lihat nih. Ada si Notes. Oh, turun lagi. Jadi memang ayat yang ini ya, hadis Tazkiyah ini menunjukkan bahwa tidak ada keselamatan di iman mereka itu. Nggak ada. Sampai ini pun diperbincangkan sampai seperti ini gitu loh. Di hari berakhir kelak, beberapa dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosanya kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut perkiraanku katanya. Berarti nggak ada yang pastinya. Betul. Ya. Si Mamat aja nggak pasti kayak gitu. Iya, Mamat aja kalau ditanya dia nggak tahu kan. Iya. Nggak ada. Memang begitulah. Bentar ya. Azumar. Nih, ya. Sebentar. Kami nggak memaki-maki, Ren. Kamu naik ke atas. Yang ada Muslim yang maki di sini, Pak. Iya, naik ke atas lah, Ren. Gimana sih? Nggak jelas bener Uclim ini. Emang ada dari tadi kita maki-maki? Nggak ada, Dek.
Nah, kita membaca ini nih, membaca yang ayat yang tertera di layar ini ya. Rauh berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini katanya. Nah, dia menuliskan ayat keraguan gitu loh. Sesuatu yang masih diperkirakan, diragukan itu ditulis di dalam hadismu gitu. Iya, betul itu. Hmm? Naiklah, naik. Sini Alah, dikatakan, Kingpin. Naiklah, Kingpin. di sini dikatakan ya, Az-Zumar 53. Katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Katanya mengampuni ya. Tapi ternyata nggak bisa mengampuni di sini. Enggak. Dosa-dosa mereka itu justru malah dibebankan ke Yahudi dan Nasrani. Benar. Di Tapi yang mananya lucunya gini, mengampuni ya kan? Mengampuninya di mana kayak gitu? ya semoga aja dosa-dosanya enggak dibebankan kepada nabi-nabi Israel ya, nabi-nabi Yahudi ya. Jangan ya, Dek. Itu kan nabimu juga ya, orang Yahudi ya. Musa langsung protes. Apa-apaan kata si Musa? Enak Ya aja. kan, ya kan Bang Kingpin. Jadi dosa-dosa kalian itu berharap aja enggak dibebankan kepada nabi-nabi yang nabi secara orang Yahudi gitu loh. Ya kan? Betul. Lucu aja gitu loh. Katanya mengampuni. Gimana, Prof? Betul, karena kata-kata mengampuni di mereka itu definisinya sangat berantakan sebenarnya. Nah, kok bisa ya kan? Mengampuni tapi masih termasuk dosa. Mengampuni tapi kena hukuman. Iya. Mengampuni tapi masuk Kena neraka. azab. Kena Iya. azab. Makanya si Kingpin ini, waktu saya tanya, kenapa nabimu buta huruf? Dia jawabnya buta huruf itu mujizat. Loh saya bilang itu bukan mujizat, itu musibah namanya. Aduh. Kingpin. Naiklah Buta Kingpin. huruf itu bukan mujizat, tapi musibah. Siapa Iya. suruh nabimu? Musibah. Iya, ada-ada aja ini. Nggak mau naik nih, Kingpin. Nah, gitu dong naik. Silakan, Profesor. Ya, silakan Bang. Pak Prof, Belum ada. silakan. Oh, udah ada. Tapi kok kenapa layarnya gelap ya? Ya, Enggak. selamat malam semua. Malam, salam buah alaika. Kingpin. Hmm, Gimana Kingpin? ya, ya itu kamu dapat apa? Dapat mimpi apa gitu? Kita bilang tuh buta huruf tuh mimpi dari kapan tuh ya? Mimpinya itu ada di Komal. Hmm. Sekarang saya tanya ya, ada di hadismu. Oh, lagi mimpi. Menurut kamu? Ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Betul mimpi nggak nggak? apa-apa. Nabimu itu Umi, betul? Diam, kasih air dia, pingsan dia. Umi. Diam. Ya, Nabi itu emang mau Umi enggak? Tapi yang kamu pamerkan Nah, Umi itu apa sebenarnya? Buta huruf. Buta huruf kan? Siapa yang ngajar kamu itu buta huruf? Oh, apa tuh Umi? Coba sekarang. Kamu lurusin saya kalau saya salah. Apa itu Umi? Ya, Umi itu orang beriman. Nih, kalau saya punya datanya bahwa Umi Ya, itu nggak bisa baca bagaimana? Silakan, nggak apa-apa. Besarkan dia, Mas. Dia. Oke, Umi baik. artinya buta huruf. Ya. Umi artinya buta huruf. Kita lihat ya. Tapi Ya, ini yang akhirnya bilang- cuma jadi interogasi aja ya kepada Muslim ya, nggak kasih pertanyaan gitu. Boleh lah nanti. Interogasi apa lo kan Boleh, kamu yang Oh boleh. Oh Boleh nggak apa-apa. lah. Nah, Ya. kamu kan tadi cuma membantah tentang statement saya yang bilang nabimu
buta huruf. Ya jelas kamu tuh berbohong atau sedang mimpi gitu. Karena Kingpin tuh selalu Oke, ya dari mulai zaman saya StreamYard kasih lihat sampai nih. sekarang itu bilang bahwa Nabi itu tidak buta huruf. Berarti kamu Coba mimpi gitu. waktu Nabi mau menerima wahyu, surah pertamanya itu apa? Ya. Iqra. Al-Alaq. Ya, Iqra. Di mana surah apa itu? Ya surah Al-Alaq namanya. Nah, Al-Alaq. Saya pikir kamu nggak tahu ya. Bentar ya. Al-Alaq itu ada di surah 96. Saya buka dulu ya. Al-Alaq 1. Mas, jangan kaget, nanti kamu tuduhnya saya menghujat, memfitnah, padahal Enggak, ini memang betul jadi Nabi nggak jadi yang Muhammad. umi ya. Yang oke nggak apa-apa. Ya, nah, di sini disuruh baca sama Jibril, betul? Oke. Nggak disuruh baca sih. Nggak disuruh baca. Bacalah itu kalimat apa? Bacalah. Bacalah itu Iya, kalimat tapi perintah atau kalau kalimat tanya? kejadian pertama kali terima itu tidak disuruh baca. Terus disuruh apa? Itu dibawakan, diperdengarkan gitu, disampaikan ke Nabi itu. Ini bagian dari ayat itu, bagian dari surah itu. Ini ayatnya. Nah, inilah Kingpin ya. Makanya respon pertama Kebiasaannya itu itu kan suka bingung. memperkosa ayat Ini maksudnya, Al-Quran. sebentar, ini kamu mau ngomong sendiri atau gimana ini? Kamu jangan menafsirkan begitu. Kesannya jadi Kamu kamu tuh landasannya takut kamu gitu, untuk kesannya ya. menafsirkan ayat Tuh ini kamu tuh apa? takut gitu, karena ciri-ciri orang takut itu ngomong sendiri gitu. Loh, bukan ngomong sendiri. Kamu menafsirkan ayat ini landasannya Ya. apa? Menafsirkan Hmm. apa sih ini? Kamu kan tadi bilang, kamu menafsirkan ayat ini bahwa ini bukan disuruh Loh, baca, kamu betul? yang menafsirkan loh tadi loh. Itu katanya disuruh baca gitu kan. Ini apa? Disuruh Coba doa ini. itu tafsiran siapa gitu ya? Mungkin tafsiran siapa gitu yang bilang itu Astaga, disuruh baca Iqra gitu, itu ada nggak? apa artinya? Ya Doa. Iqra itu fil amr dari Qur'an. Kenapa? Artinya apa? Iya itu baca Aduh, lah, mau itu nipu betul lagi itu nih. terus. Inilah ya. Aduh, Astaga. Coba Kingpin, loh, tadi sehari kita aja kan kamu sedang nggak ngomongnya nipu. tuh gini. Aduh. 1 hari gitu. Bisa nggak? Ya, Iqra itu ya ini artinya apa? jadi kesannya gimana ya? Ya Iqra itu ya baca. Nah ya udah, kenapa kamu bilang tadi bukan? Gimana sih? Bacaan atau Bukan, tadi kan bacalah? kamu bilang bahwa itu disuruh baca kan gitu. Ya terus ini ditunjukkan kepada siapa ayat ini? Tidak, itu coba kamu bukakan data kalau waktu itu ya itu disuruh baca mana datanya. Asbabun nuzul dari ayat ini kamu tahu nggak? Asbabun Kenapa nuzul. sampai ayat ini turun? Jangan-jangan saya Nggak lebih tahu Islam saya, dari kamu kamu tahu. lagi nih. Ya sudah nggak apa-apa. Coba ada asbabun nuzulnya ya silakan. Apa asbabun nuzul dari ayat ini? Ini Kenapa ketahuan sampai ya, ayat ini ini turun? Kamu tahu nggak? bikin malu ya. Ya udah nggak apa-apa. Mana asbabun nuzulnya? Loh, makanya saya nanya ke By the way, kamu, saya by the akan way, buka. kamu tahu nggak kategori asbabun nuzul itu apa saja coba? By the way ya. Karena kamu kan lebih tahu nih. Kita lagi nanya tentang ayat ini, kenapa lagi bahas Ya, kategori? kan kamu bilang gitu, itu asbabun nuzulnya apa? Saya bilang saya nggak tahu. Gitu. Makanya saya bertanya, kategori asbabun nuzul itu apa saja? Coba sebutkan. Asbabun nuzul, makanya jangan suka bohong, Kingpin. Asbabun nuzul itu Kategori kenapa suatu ayat itu asbabun nuzul itu turun. apa saja? Saya permudah ya, kita saya tahu lagi nggak bahas jawabannya, saya nggak kategori, tahu kita bahas jawabannya, ayat saya nggak ini, peduli bro. yang mana. Kamu tahu nggak? Oke, ya udah kita bahas itu. Nggak usah bahas asbabun nuzul ya. Nah, oke, gini aja deh. Saya langsung ke poinnya daripada sama kamu nggak ada habisnya ya. Al-Ankabut, ya, saya langsung buka ini. Sebenarnya saya mau narik dari Ya, awal 48. mulanya, Udah nggak apa-apa, tapi udah nggak hafal itu. apa-apa. Udah ketebak ini. Nah, Iya, ya memang nabimu nggak bisa baca. ya silakan.
Ini ya, di sini nabimu Ya. itu tidak pernah Mm-mm. membaca kitab sebelumnya, betul? Betul, betul. Nah, kondisi ayat ini merupakan mujizat untuk menjamin kemurnian wahyu Al-Quran. Atau mau buka lagi nih Asbabun Nuzul tafsirnya? Saya nggak mau ke sana sih, tapi kamu kan buktikan tuh nggak bisa baca. Di situ kan cuma bilang tidak pernah. Oh, Tidak mau ini baca. Kingpin kok kabur-kabur Ya. aja. Biar dulu. Oh, Itu itu deh. kayaknya tuh si profesor itu bisa ngomong sendiri, nggak perlu dibantu ya. Kalau dibantu perempuan tuh kesannya tuh kayak apa gitu jadinya. Lanjut, Prof. Ya, ya aduh. Tapi by the way, kamu Terjatuh. tahu kan beda antara tidak pernah dan tidak bisa gitu, tahu kan bedanya? Dia tidak. Halo, Prof. Sebentar ya. Ayat ini membuktikan Enggak, bahwa sebelum nabimu. itu. Ini sorry nih, ini dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Kamu kan tahu beda antara tidak pernah dan tidak bisa gitu. Tahu kan? Ya, oke. Berarti kalau dia tidak pernah membaca, dia tahu membaca, betul? Ya, banyak ayat yang lain tuh dia disuruh membaca bahkan. Di mana? Al-Bainah Ayat 2 berapa? misalnya. Oke. Rasulum Al-Bainah 2. Apa tertulisnya? Rasulum minallahi yatlu suhufam mutahharoh. Tuh. Artinya? Utusan dari Tuhan, dari Allah gitu kan, yang membacakan suhuf-suhuf yang suci. Kita lihat ya. Ini sebentar, ini perkataan ada. Allah atau nabimu ini? Dan Allah. Oke. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang umi, tidak pandai baca tulis. Jangan kejam-kejam Bang Prof. Oh, itu suara Allah, Ustaz. Nah, di sini nabimu memang tidak pandai baca tulis. Coba kamu definisikan kata tidak pandai baca tulis ini seperti apa, Kingpin? Sudah? Nah, silakan. Sudah? Oke. Pertama itu terjemahan gitu ya. Kalau tidak bisa baca tulis itu tidak ada dalam teks Al-Qur'annya. Ya, cuma ada umi. Nah, umi itu apa? Oke. Kalau kamu mau tahu arti umi itu di ayat berikutnya. Ayat berikutnya. Ya. Oh, bukan ayat ini yang menjelaskan apa itu umi. Enggak, kalau mau tahu tuh definisi dari kata umi, ya itu ada di berikutnya. Oke, coba kita lihat ya. Aduh, ini NU ini timbul iklan lagi. Silakan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nabi Umi yang beriman kepada Allah, itu arti Umi. Dibilang lagi. Parah emang ini si Kingpin. Iya, iya. Gini ya. Nabi Umi sudah diterjemahkan sama Nahdlatul Ulama. Tidak pandai baca tulis. Kingpin menerjemahkan kata kapan Umi itu beriman kepada Allah. NU itu. Saya baru tahu itu tuh buat terjemahan ya. Muter terus ya. Ya. Jadi telah dijelaskan Nabi yang Umi. Kenapa mereka memakai tapi kata by the way, ini? host, ini sampai kapan ini? Gitu, boleh ganti tanya gitu? Kamu masih nipu, masalahnya jujur sedikit dong. Oh, jadi nggak tanya gitu ya? Yang diskusi itu yang jujur dikit, kenapa sih?
Masa Umi itu Nggak, saya sudah beriman sampaikan kepada kalau kamu tuh Allah? nggak setuju, nggak suka itu hak Oke, kamu gini. gitu. Nggak Biarlah apa-apa. biarlah Kamu penonton yang menyebut menilai Umi gitu itu kan. beriman kepada Allah. Ya. Mana Jadi nggak bisa tanya datanya? balik di host. Nggak bisa tuh gimana? Oke, sebentar. Dalilnya yang Buktikan kamu dulu bilang kamu Umi itu jujur, Sebentar, beriman. King. Jujur Oke. dulu dong, King. Jujur dulu. Ya, baru nanti kamu boleh nanya. Jujur dulu kamu. Iya, Ya, saya jujurin sudah dulu. jawab kok. Kalau kalian tuh nggak suka nggak apa-apa. Ya, itu hak Bukan kalian. Sebentar, saya gitu. masalahnya punya datanya bahwa Umi itu tidak Iya. pandai baca tulis. Bukan beriman Iya, kepada Allah. sesuai yang tertera, akui dulu. Ya, data saya menunjukkan Oke, ini bahwa arti dari Umi itu kita tidak sedikit pandai teknis baca dulu ya. tulis, Kita bukan sedikit beriman teknis kepada dulu. Nggak Allah. apa-apa, nggak apa-apa. Kita sedikit teknis dulu gitu. Akar kata dari itu apa? Umi itu. Terus kamu yang Islam nanyanya ke orang Kristen. Di situ kan ada tuh Loh, tanda kenapa kurung. kamu percaya gitu ketika ada Situ buka kurung. terjemahan yang artinya itu Tidak nggak bisa baca pandai tulis baca gitu. tulis. Kenapa kamu Yang percaya gitu saja gitu? terjemahin kan Berarti nih, misalkan ada ulama. terjemahan ya, misalnya nih ada terjemahan nih, ya, misalnya ada terjemahan nih, bilang kan segini, yang ada apa, misalnya nih, ya kan, kalau apa, berhentilah dari mengatakan 3 gitu kan. Penasaran kata Umi ini, coba saya cari ya. Heeh. Bentar. Tapi nggak, saya harus tanya ini, ketimbang kalian tuh membuang waktu ya, saya nggak bisa tanya tuh gimana? Yang buang waktu itu kamu, Kingpin. Tinggal jawab iya Nggak sesuai yang begitu jawabannya. Nggak, tertera. saya cuma bisa atau tidak. Cuma itu dulu. Nanti kita lanjut. Oke. Nanti saya akan jawab semuanya. Kita lihat ya. Nah, Kata Umi ini bisa merujuk kepada tenang. bahasa Arab yang berarti ibu, betul? Tenang. Kingpin akan jawab semuanya Ya. gitu ya. Tapi Ya. saya mau tanya dulu ini. Ini merujuk Ya, bisa kepada tanya, ibu. bisa tanya balik atau tidak? Buku. Nah, tadi si Kingpin bilang Umi itu menyembah Allah, padahal tidak bisa apa? Tidak bisa apa ini? Ntar gue biruin kalau kamu nggak bisa baca nih. Tidak bisa baca. Ya tuh kan nipu. Tidak Ya, bisa jadi bagaimana baca. ini? Ini bisa tanya balik atau tidak? Nipu. Kenapa kau nipu? Di sini Ya, bukan nggak apa-apa. masjid. Iya. Oh, itu Hah? gereja itu memang tukang tipu itu. Ini gereja bukan itu. masjid, Kingpin. Gereja itu tempat membunuh orang. Gimana Wah, sih kau marah. ini? Ribuan. Marah, ngamuk-ngamuk. Udah ngamuk. Oh tidak, itu data loh. Saya bisa kasih data loh. Ngamuk. Kasih Ngamuk data loh. kau, Ngamuk. ngamuk. Aduh, ketahuan nipunya, malah ngamuk-ngamuk. Turun aja, turun. Emang nggak Jangan jelas gitu ya. lah. Nggak boleh dong. Diskusi itu yang jujur sedikit, kenapa? Dia yang Kingpin. memulai ya kan? Dia yang memulai, dia yang nggak mau jujur ya. Lucu ini Islam ini ya. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tiba-tiba turun Forbidden? Al-Quran. Forbidden. Bisa. Ya, shalom. Shalom. Kristen? Muslim? Ya, saya Muslim kepada Yesua Al-Masih. Bukan Isa Al-Masih ya, Yesua Al-Masih. Ini Kristen. Yesus only ya? Enggak. Itu teman saya, Oh, oke. Nah, jadi gitu ya Kingpin ya. Dalam diskusi itu yang jujur sedikit Kingpin. Jangan Halo. apalah. Halo, Andi. Halo, Andi. Andi. Oke, Andi nggak mau jawab. Oke. Oh, ini temen Pak Prof ini, Forbidden ini. Iya. Ya, Pak Iya. Prof. Oh. Iya. Forbidden ini sering di komalnya Dominic juga di. Oh, iya. Forbidden, kenapa itu gambar kamu gelap? Open cam. Oh, Open cam. Dia mau kasih ada yang tunjuk mau sesuatu. ditunjukin. Oke, silakan. Tausiah ya, tausiah ini ya. Enggak, Asik. tausiah bagian yang pakai sorban, kalau saya enggak. Bentar ya. Dan saya baru buka. Mana ya kata Umi? Yang paling gampang gini sebetulnya. Ya, saya punya ini ya, kata Umi tadi ya. Arab 157. Sorry. Mm-mm. Enggak ngeblur ya? Bentar.
Nah, itu kena azab tuh laptopmu. Di- Jangan Enggak, gerak-gerak, ditaruh napa bang? enggak. Kok jadi ini ya? Nggak apa-apa lah. Ngeblur, Sedap. ngeblur, Belum ngeblur. ya? Tutup, Diletakin aja nyalain kali, lagi. diletakin biar nggak goyang-goyang ngeblur. Oh, sebentar, agak nge-lag ternyata TikToknya. Oh, Nge-lag. Iya, tiap hari ngomongin Allah kena azab kan tuh. kena ajab itu ya. Tenang, saya nggak mempan diajab Allah karena saya diberkati Tuhan Yesus. Asik. Iya. Ini ya, kata Umi kalau kita klik nih, dipakai berapa kali sih kata Umi dalam Quran? Kita lihat. Tak. Iya. Ini bentuk ininya ya, bakunya, turunannya ya. Misalkan Al-Baqarah 78. Ini pakai kata yang sama dipakai untuk menjelaskan mereka buta huruf. Nih, buta huruf. Orang-orang Umi surah 62 ayat 2 buta huruf. Ini kalau tadi itu apa ya, ini di sini. Menjawabnya di sini. Ali Imran 20. Umi buta huruf. Nah, jadi mau kabur kemana sebetulnya? Tuh. Betul, betul. Ini tentang ini Aplikasi umat Quran lu lain itu buka di mana tuh? Oi? Itu Quran apa ya? Kemenak. Enggak, ini Quran ini nih. Ini aplikasi di Microsoft Store. Ya, sama kayak punyaku itu. Ada di sini. Sebetulnya kalau kita lihat ya, misalkan Al-Araf gampang sih. Kita kan sudah Oten tuh sudah bikin Kristen itu sudah bikin ini ya, sudah bikin teknologi yang keren ya untuk menelanjangi ya. Ya, betul. Menelanjangi mereka yang begitu ya. Sih gampang. Misalkan kita lihat aja terjemahan yang lain. Nah, ya. Nih, terjemahan ya dalam bahasa Inggris. Umi itu lihat unlettered prophet. Jadi tidak bisa baca tulis unlettered. Nih, Umi itu siapa? Semua hampir mayoritas penerjemah Quran. Dr. Mustafa Katab unlettered. Utsmani unlettered. Sahih Internasional unlettered. Nih, lihat. Mau kabur kemana? Abdul Halim ini dari Mesir unlettered prophet. Semua. Nah, Jadi yang mau tadi kabur kemana? yang saya tunjukin tadi si Kingpin bilang Iya. arti kata Umi itu menyembah kepada Allah. Ya cukup diketawain aja sih. Dia udah nggak tahu mau ngomong apa itu, Prof. Udah ketahuan dari tadi dia loncat-loncat itu. Udah stres Tiap dia itu hari sebenarnya dia. tadi. Saya sudah menghargai ya tipuannya. Saya sudah pura-pura oh ya udah gue iya. Masih terus nipu. Mungkin karena sorban sih, jadi mikirnya bisa ditipu karena pakai sorban. Betul. Mungkin dipikirnya termaksud jemaahnya Mamat. Iya. Iman beriman kepada Allah. Apa dia suka memperkosa ayat Qurannya sendiri? Ya, silakan ya. Yang Islam silakan. Muslim naik. Yang mau naik silakan. Nggak ada yang mau naik ini, Muslim. Itu tuh sama tuh. Bisa Bisa. ditekan juga kayak tadi. Katanya. Ayat berapa sih tadi? Ayat berapa? Al-Araf. Saya juga lupa nih. Al-Araf 157 157. Hah? Ya. Surat berapa? 7, surah ke-7. Surat 7. Iya, ayat 157. Ya, nomor punggung 157 ya. Ya. Yang mana ini? Umi ya. Tuh. Buta huruf. Tuh. Semua bilang buta huruf. Tuh. Menyembah kepada Allah.
buta huruf, tidak berpendidikan, kebodohan dalam keadaan buta huruf gitu. Itu Untung cuma maksudnya. dibilang untung cuma dibilang buta huruf, bukan buta ngitung. Karena kan dia waktu kecil dagang. Ya dia ditipu terus dong selama dagang. Ditipu terus. Masalahnya Iya. ada orang yang dengan senang hati ditipu oleh yang buta huruf. Itu Mm-mm. yang Emang yang betul. yang ngacaunya kan di situ ya. Udah tahu buta huruf, mau aja ketipu sama orang buta huruf. Oke, ada Denny. Silakan Profesor atau Forbidden? Ada Denny nih. Saya nyim. Oke, Denny, selamat malam. Malam, Ben. Ya, Denny, ada yang mau ditanyakan? Silakan tentang iman Enggak, Kristen. tanyakan saya mau menjelaskan aja sedikit tentang Jelaskan buta apa? huruf. Oh ya, tentang buta huruf. Ya, menurut saya sih dia enggak buta huruf, Ben, karena istrinya dia kan berdagang. Dia punya istri juga kaya gitu. Ini nggak mungkin Iya. secara Tapi historinya, berarti secara cerita. berarti Allah yang bohong di sini. Iya. Kan ini perkataan Cuma Allah. Ya walaupun perkataan kalau salah kita nggak bisa pakai. Oh, Saya hanya pilih saya gitu. sendiri. Berarti boleh nih disalahin ya Ya, perkataan boleh. Allah. Malahan Allah tidak bisa dipakai salah. malahan. Tapi ini ngomong-ngomong kan kitab penyempurna, ya kan? Berarti segala sesuatu di dalamnya ya sempurna gitu. Walaupun benar, Bun, kalau bisa kita tidak pakai. Jangankan salah, yang benar saja kita nggak bisa pakai. Berarti Allahmu itu bisa salah ya, Den ya? Bisa. Ya, yang nggak salah. Cuma sebagai umatnya tidak dipakai, tidak digunakan. Itu maksudnya. Tapi tadi kata kamu ini salah. Ya kan? Ya. Berarti Allah yang salah dong berarti. Ya, maksud saya, menurut saya ini, Bun, karena dari ceritanya kan, ya, itu maksud saya ini, Bun. Dia kan menurut istrinya kan, Denny. ya, dia kan istrinya kaya, dia kan berdagang juga, dia juga anak pemimpin Bani Husain juga kan kakeknya pemimpin juga, jadi tidak mungkin dia orang bodoh gitu. Itu paham saya ini, Bun. Pasti dia bisa baca ya. Bisa Ya, ya. setidak-tidaknya pasti dia bisa baca kan berdagang juga. Berarti Allahmu memang tidak mengenali nabi ini ya? Apa iya? Apa dia nggak kenal sama nabimu? Apa dia nggak tahu? Makanya dia bilang umi gitu, Den. Ya, makanya saya bertentangan dengan Al-Quran ini, kan saya menolak Al-Quran ini kalau begitu. Oh, berarti Ini Denny paham punya saya ini, Quran Bun. yang lain ya? Denny udah punya Ya. Quran yang lain. Paham saya ini, Bun. Saya nggak bisa terima. Janganlah, Bang Denny. Iya. Pernyataanmu ini jangan sampai Ya. didengar umat muslim. Nanti Ya, kamu di karena- DM loh. Ya nggak apa-apa, kan ini kan hanya pendapat saya sendiri. Oh iya iya. Pendapat dia sendiri Kak Hos ya. Jadi nggak usah sudah. Nah, terus tentang tadi itu Iqra itu yang diterima, cara menerima wahyu itu. Nah, Nabi tidak pernah bertemu dengan malaikat Jibril satu kali pun, walaupun dia berkata Jibril itu bacalah, tapi dia tidak pernah bertemu. Itu ceritanya, Bun. Kamu tahu dari mana? Kalau Ya, saya mereka berdua tidak pernah bertemu. Aku yang paham dong, Islam yang saya paham. Bentuk mukanya saya paham, ceritanya, bentuk. Tapi Islam lain bilang nabimu bertemu Jibril. Gimana sih, Den? Kenapa Denny? Kemarin saya bilang, Denny kok beda-beda ini, Den? Kenapa? Muslim Denny? nomor 8 itu yang menceritakan yang kemarin itu, Muslim nomor 8 itu hadis palsu, itu jelas-jelas tidak palsu itu di situ. Waduh, Yang mana? Coba Buset. mana hadis palsunya? Muslim nomor 8, Muslim nomor 8. Muslim nomor 8. Iya. tapi host, ini bagus nih Muslim kayak begini. Saya nggak tahu ya Muslimnya ini Muslim turunan, tanjakan, apa tikungan, tapi bagus ini. Bagus nih, bagus. Ibu juga kemarin pernah Ibu baca ini hadis ini, Muslim nomor 8 itu pernah dibaca ini, tapi ini palsu, Bun.
Yang Nggak bisa mana? Yang terima. tentang si Jibril ketemu sama nabimu. Ya, Nah, itu buka saja. palsu. Ya, Itu saya nggak palsu. terima. Ya, nggak benar itu. Hadis itu, dia palsu hadis itu. Jadi di situ, jadi situ ketemu dengan siapa? Dengan Jibril katanya, dia kan bertiga duduk di dalam Iya, masjid. katanya kamu kan menolak itu. Ya, Ya, kamu terus itu ceritanya gimana sebenarnya? Yang benernya gimana, Den? Yang benernya. Enggak ada ceritanya itu doib palsu karangan Muslim itu sendiri. Jadi Al-Qur'an itu datangnya dari mana? Muslim, yang ini hadis, Bun. Bukan yang kalau Iya, kalau kamu tolak yang ini, berarti cerita sebenarnya itu bagaimana? enggak ada ceritanya. Waduh, Oh, buset. gak ada ceritanya. Pas Jadi saya sama sekali nggak pernah ketemu ya? Ya, Nabi enggak tuh pernah nggak pernah bertemu ketemu. sekali. Ya, walaupun Jibril menyampaikan wahyu, tapi Nabi tidak pernah bertemu satu kali pun dengan Muhammad, gitu. Oh, saya jadi sih cara saran aja, Pak. silakan Saran Bro. saya habis naik dari Komal sini, Bapak beresin baju-baju Bapak terus kabur ke Amerika atau kemana kek. Saya jadi khawatir juga loh. Aku khawatir loh, Jangankan Bang Denny. orangnya. Beneran. Yesus sendiri datang ke sini, saya nggak takut. Dia itu Nggak dia usah itu loh, aku jadi khawatir loh lihat kamu Denny. Betul yang dibilang Bang Prof itu. Apa? Segeralah kabur. Kabur kenapa? Kita kabur. Saya bawa kebenaran kok. Takutnya kamu digeruduk, Den. Enggak. Saya bawa Karena kebenaran. kan, dengar dulu Denny, karena Ya. kan kebanyakan orang Muslim percaya hadis yang kemarin itu yang kita baca, bahwa nabimu bertemu Jibril di gua, terus Bukan di itu masjid, disuruh masjid baca. ya. Ya. Iya, rata-rata kan mereka percaya itu. Kok kamu nggak percaya? Ya, kalau Gimana? mereka silakan, kalau saya nggak percaya itu. Dari cerita guru saya sendiri, dia tidak Terus pernah bertemu sekali. kamu pakai Al-Qur'an nggak? Pakai Yang mana apanya? Al-Qur'anmu? Al-Qur'anmu yang mana? Al-Quran saya nggak bisa baca Al-Quran. Nggak bisa baca. Saya hanya berdasarkan cerita dari guru ngaji saya sendiri, itu yang diceritakan itu saya pakai, bukan dari Al-Quran atau dari Google, bukan. Jadi guru ngaji kamu itu bercerita tidak berdasarkan Al-Qur'an gitu. Ya, dia kan sekolah, makanya kita kan hanya mendengarkan saja ceritanya gitu. Sekolahnya di mana? Ya, tingkat SMA lah. Dulu lupa namanya. Ya, mungkin pakai kitab Quran yang lain kali Kak W, aku nggak ngerti. Jadi berarti selama ini kamu kalau Allah bilang disuruh percaya sama kitab Quran, kamu nggak percaya? Ya, percaya iman. Enggak loh, kamu kan disuruh katanya beriman kepada kitab-kitab Ya. yang Allah turunkan. Termaksud nggak? Termaksud Quran kan di dalamnya, betul tidak? Ya. Ya, Terus benar. kamu bilang dari tadi kamu udah nggak percaya sama Al-Quran. Berarti kamu gimana Enggak. itu? Ada Berarti kamu bukan sebagian beriman. enggak, tidak semuanya. Kalau salah nggak bisa dipakai, Bun. Walaupun benar, kalau kita juga nggak bisa pakai juga. Coba kasih tahu saya yang benar yang mana di Quran ini. Iya, yang benar. Ya, ini yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyambut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, itu, Bun. Itu yang pakai. Di mana itu? Ya, itu. Di mana? Di surat mana? Di setiap ayat ada itu, Bun. Lihat atasnya. Setiap ayat 114 ada itu ayat itu. Bohong. Buka saja. Bohong. Saya bisa bilang bohong. 114 ayat ada ayat itu, semuanya ada. Bohong. Ya, buka saja Al-Quran di situ. Coba At-Taubah ada nggak bismillahnya? Coba saya lihat ya. At-Taubah ya. At-Taubah ada gak ya? bismillahnya? Nggak ada At-Taubah. Tuh, nggak ada. Bismillahnya mana? Nggak ada. No. Semuanya ada, Bun. Nggak Baca ada surat. sih. Tuh, mana? Surat baca suratnya. Suratnya baca. Suratnya. 114 surat ada ayat itu semuanya. Ini nggak ada ini. Di Ya, surat At-Taubah nggak ada. At-Taubah nggak ada. Ada semuanya.
Ini nggak ada, coba lihat Denny. Aku yang Islam, aku yang tahu. Nih dengar, lihat ya, Bismillahirrahmanirrahim. lihat nih di Al-Anfal. Al-Anfal ada. Ini Yang Al-Anfal ini kan? ada, ini ya itu ayat Nah, itulah itu. ini ada ya, ini ada. Tunggu dulu. Semuanya 114 ayat ada semuanya. Pasti Nah, baca itu semua dulu. lihat, ini ada ya. Nih kita lihat ke Ya. At-Taubah. Nggak ada At-Taubah. Nggak ada. Itu bohong itu. Bohong itu ya. Bohong. Iya. Kamu mendingan run aja Google deh, itu Denny. bohong dia, Google itu. Kumpulin Semuanya ayat baju ada. tuh kayak usulnya Bang Prof itu udah bener banget itu buat kamu tuh. Takut aku, khawatir aku. Kita pada khawatir, Den. Kamu kenapa-napa, Den? Iya. Itu kan masih manusia. Yesus sendiri datang sini, saya nggak takut. Yesus sendiri itu datang, nggak takut. Emang kamu Emang percaya Yesus ya? nggak untuk ditakuti. Yesus nggak untuk Iya. ditakuti karena dia maha Iya. pengasih dan penyayang. Dia goib karena kalau dia muncul itu kan goib jadinya dari hantu jadinya. Makanya saya nggak ketakut. Itu masih manusia. Emang Hantu kamu sekali. percaya Yesus? Kamu percaya Yesus? Ya nggak percaya. Loh, gimana? Tadi katanya percaya Yesus, gimana sih? Nggak jelas. Saya nggak percaya Yesus deh. Iya. Ya udah, gitu aja Denny. Udah itu aja. Ya itu aja sih. Pokoknya Nabi itu ya pasti bisa baca, Bun. Menurut saya ini, Bun. Karena dia dari ceritanya aja dia kan Berarti istrinya bukan mujizat ya. Kalau dia diturunkan kitab Quran itu bukan mujizat ya. menurut saya sih bukan, Bun. Dia memang dia pintar. Dia kan petapa juga, dia memang dia pintar. Petapa. Terus berarti yang menulis Quran ini siapa Dan kira-kira? Nah, ya itu yang penasaran juga saya, siapa yang menulis surat ini? Oh, berarti itu Nabi betapa gitu ya. Ya memang dia petapa, Bun. Oh, berarti dapat wangsit. Terima kasih. Jibril yang kasih tahu, Jibril. Pak, lihat keluar jendela, siapa tahu udah ada polisi, Pak. Ya udah, makasih ya Denny ya. Oke. Oke lah Denny. Ya, lumayan buat hiburan. Dia agak lain itu, Islamnya agak lain. Oh iya, betul ya suruh. Oh iya ya. Kita adu tuh ya, berdua tuh ya, adu Iya, ya. betul. Enak banget itu ya. Itu ayam Filipin versus ayam nipu. Siapa yang menang? Aduh, kocak bener. Nggak ada lagi Uclim yang mau naik? Udah capek kalian? Disuruh nanya, tapi rata-rata mereka naik udah jadi nggak jelas yang nggak tahu kenapa mereka tuh. Ada kalanya gue juga mikir, ada kalanya gue mikir kita nggak bisa sekomal kalau kita ngumpul di sini. Mereka nggak bakal naik. Nggak mau, mereka nggak mau naik, makanya gitu. Turunlah kalian. Ayolah Takut turun. mereka, udah jago-jago kalian soalnya. Kalau kita kan cewek-cewek di sini pura-pura bego ya, pada kagak. Kita biasanya pura-pura bego. Makanya saya lihat dari bawah tadi. Ini kenapa Makanya ini? tadi waktu Bang Prof itu kasih strike gitu, aku gini, waduh langsung di strike, Langsung kabur pada dan hilang ini, langsung pada kabur. Dani. Langsung pada kocar-kacir Islamnya. Nggak berani naik, padahal tadi tamu banyak banget tuh sebelum Prof sama Forbidden naik tuh. Pas kalian naik udah hilang. Kayaknya saya harus di bawah. Kalau saya di atas Kingpin nggak bisa nipu. Iya nanti. Forbidden, Ya, lu harus kawal terus si Kingpin ya, karena saya ingat kata-kata Pak Ladu ya, dokter ahli jiwa.
kalau berdebat dengan orang yang sakit jiwa, pasti dokternya kalah, pasti. Kalah betul. Iya. Betul itu betul. Nah, Pasti kalah. ini maknanya bercabang nih Mm-mm. sebetulnya itu. Maknanya bercabang ya. Ya udahlah, saya di bawah dulu aja lah, biar nanti si ini aja sorban aja, biar dipikir ada temennya di atas ya. Oke, semua Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati ya. Iya, Aku udah follow ya, shalom. Forbidden Tuhan Yesus ya, follow memberkati. ya. Follow ya teman-teman ya. Giliran kita bilang, kalian gila ya? Mereka pasti jawab, loh kita kan cuma gila, bukan bego. Aduh, kocak bener emang. Slaim. Wih, kan. Katanya Udah host, saya, kalian berdua lanjut ya. Saya mau iya. saya mau muter-muter dulu. Soalnya saya Baik. parkir onta di Indomaret hilang, nggak tahu siapa yang nyuri. Astaga. Makanya saya Iya. Lihat dulu lah ontanya ya. Siapa tahu Iya. udah pipis mau sembarangan nyari. kan sayang pipisnya. Iya, ya udah, ya oke ya. Shalom Iya. bos ya. Shalom. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Tuhan Yesus Oke. berkati. Tadi Gitu padahal ya. rame itu kan. Iya, langsung distract tadi. Aku gini. Nggak ada lagi. Walah. Gitulah mereka. Saya ada kena pembatasan nih, ada 2 kali kena pembatasan hari ini. Padahal cuman gara-gara si siapa Forbidden tadi buka data, terus Pak Prof tadi juga buka data. Masa gara-gara itu kena PL, aneh banget. Kadang memang kayak gitu, Kak. Jadi aku juga bingung kadang ya. Ini TikTok ini ya Muslim kali ya. Aku rasa juga gitu. Karena yang dibuka orang cuman tulisan kok. Kenapa mesti marah gitu ya? Kenapa mesti di PL? Betul. Oke lah. Kita doa aja kali ya, host. Iya, Kayaknya ya, oke udah Kak, oke. karena mendapatkan visibilitas itulah ya. Udah kena. Udah. Mari Iya. kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tuhan kau berkati Tuhan teman-teman Tuhan yang tadi naik ke atas Bapa. Kau lihat Bapa, mereka mencari Tuhan Yesus kebenaran Tuhan Yesus. Biarlah mereka yang sungguh-sungguh mencari kebenaran itu mendapatkan ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus, teman-teman kami Tuhan Kristen yang dibawa Tuhan. Anak-anak-Mu Bapa, biarlah mereka tetap mengandalkan Kau di dalam kehidupan mereka Bapa. Berkati Hosana, berkati Cherlin, berkati Pak Prof tadi Bapak, berkati Pak Forbidden tadi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tuhan Yesus Shalom, berkati shalom. ya. Tuhan Yesus Shalom. berkati. Berkati.